Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin mencoba meragakan melepas dan memasang CMOS, baterai CMOS yang biasanya ada di motherboard yang ini ya. Kemudian melepas dan memasang RAM ini. Kemudian melepas dan memasang heatsink ini beserta CPU yang ada di bawahnya. Ya, di sini saya pakai 3 motherboard ya, karena tidak semuanya lengkap. Yang lengkap cuman yang ini ya. Kemudian ini nggak ada heatsinknya, tapi RAM-nya ada, CMOS-nya ada. Nah, kemudian yang ini RAM-nya nggak ada, cuman heatsinknya ada. Heatsinknya ada, CMOS-nya juga ada. CMOS semuanya ada sih. CMOS semuanya ada, tinggal RAM sama heatsink saja yang tidak semuanya ada. Baik, saya pakai yang lengkap ini aja dulu ya. Insya Allah nanti di video saya peragakan ketiganya. Baik, yang pertama CMOS ya. CMOS ini saya kira caranya sama sih. Sebetulnya caranya semua ketiga motherboard itu sama untuk memasang dan melepas CMOS ini. Nggak pakai alat tambahan sebetulnya juga bisa, cuman saya pakai obeng. Ini ada semacam pengunci ya di sebelah arah luar, ini didorong ke arah luar ya. Coba karena saya megang mikrofon ya, jadi saya cuma bisa pakai satu tangan. Ini dia dorong keluar, nanti dia akan terdorong, nah gitu, seperti ini. Maka untuk memasangnya ya didorong saja juga ke dalam, didorong, yang penguncinya tadi didorong. Atau di sini dulu ya, di sini dulu, jadi yang penguncinya itu belakangan. Nah gitu. Saya coba lagi ya mengeluarkannya. Nah gitu. Kemudian memasukkannya miring. Memasukkannya itu ada gini ya, diletakkan apa sih namanya, saya tidak bisa menzoom. Coba posisinya itu, yang penguncinya ini belakangan masuknya, jadi dimasukin dulu yang bagian sisi sebelah sininya, kemudian baru dorong. Nah, didorong seperti itu. Jadi yang bagian pengunci ini terakhir masuknya. Jadi yang sebelah sisi sini ini dimasukin duluan. Oke, cukup saya kira. Kemudian melepas RAM. Ada RAM ya, ada penguncinya, ini dilepas saja satu-satu. Nah, gitu. Sederhana saja. Kemudian memasang. Kalau memasang kan kalian perhatikan ini ada lubang ya, lubang. Nah, lubang ini, lubang ini dipaskan ke sini, ke sini. Sini ada. Nah, sini. Lubangnya harus pas. Jadi RAM ini bukan sesuatu yang bisa bolak-balik ya. Nggak bisa, dia pasti sama. Lubang ini dipaskan dengan rumahnya yang di sini. Karena lubang ini dia nggak pas berada di tengah ya. Jadi ada sisi pendek, ini sisi pendek, ini ada sisi panjang. Nah, jadi dia tidak bisa terbalik. Kemudian slotnya yang mana? Kemudian RAM ini motherboard ini punya 2 slot RAM. Nah,
yang mana yang dimasukin. Ini sebetulnya secara ini bebas saja sih, cuman saya pribadi itu lebih condong atau lebih suka ke tempat yang lebih dekat dengan prosesor. Ya ini kan prosesor ya, maka saya naruhnya ke bagian yang lebih dekat dengan prosesor. Nah gini, ingat penguncinya harus dalam keadaan terbuka, jangan tertutup, nanti nggak bisa dipasang. Dan paling penting tadi yang lubang tadi ya, diperhatikan. Kemudian ini didorong saja ke bawah, nanti penguncinya itu otomatis ngunci. Jadi ya penguncinya ini sebetulnya otomatis nutup dia saat RAM ini didorong ke bawah. Coba kalian perhatikan. Dan mendorongnya itu seperti ini ya, ada di sudut-sudut sini, bukan di tengah. Di tengah ini kekuatannya kurang, tapi di sudut-sudut sini seperti ini saya contohkan. Dorong ke bawah, nanti pengunci itu akan apa? Masuk sendiri. Nah itu memasang RAM ya. Coba pada motherboard yang satunya. Ini juga caranya sama ya. Kadang-kadang di motherboard itu kalau ada kalian teliti, di tulisannya itu ada sih slot yang pertama yang mana, slot kedua yang mana. Maka kita pakai slot yang pertama. Pada umumnya slot yang dipakai itu adalah, kalau saya mengutamakan yang lebih dekat dengan prosesor. Ini kan prosesor, berarti slot pertamanya ini ya, kalau nggak baca tulisannya ya. Baik, sekarang ini juga sama ya, ada lubang sini, lubang. Nah lubang ini paskan dengan lubang yang ada di sini. Nah yang ini ya, saya taruh dulu. Nah caranya ditaruh dulu ya, ingat penguncinya harus dalam keadaan terbuka. Nah terbuka, ditaruh dulu yang sesuai dengan lubangnya tadi. Terbalik, kalau terbalik nggak bisa didorong-dorong ya. Kemudian baru didorong ke bawah gini ya. Nah penguncinya ini otomatis kunci saat RAM-nya didorong ke bawah. Itu RAM. Sekarang heatsink ya. Ini kalau kebetulan karena heatsinknya dekat dengan RAM, ini RAM-nya saya lepas dulu ya, agar tidak mengganggu. Yang pertama, heatsink itu ada kabel powernya ya. Kabel powernya ini kita lepas dulu. Saya karena tangan satu saja ya, tangan satunya pegang mikrofon. Nah kemudian ini udah lepas. Ini ada pengunci di sini. Kunci ini dilonggarkan. Nah gitu. Kemudian ada pengait di sini ya. Nah pengaitnya dilepas. Sep. Nah udah. Ini heatsink. Sekarang ini prosesor. Di bawah heatsink itu ada prosesor. Nah biasanya di sini diolesin semacam pasta pendingin agar panas dari prosesor itu dia mengalir ke heatsink ini. Jadi ada semacam cairan tapi kental ya teksturnya. Teksturnya itu seperti odol, cuman bukan odol yang dia mengalirkan panas secara optimal ke heatsink. Jadi prosesor ini pada teorinya nggak boleh panas. Cara ngelepas ini ada pengunci ya. Pengunci ini dibuka ya. Nah sampai tegak kayak gini, baru prosesornya bisa dilepas. Nah cara memegang prosesor itu seperti ini. Jangan seperti ini, jangan. Ini memegang prosesor yang salah, karena bisa merusak apa sih namanya, bagian-bagian yang sensitif di bawah sini.
Jadi cara pegangnya seperti ini ya. Karena ini udah rusak ya nggak apa-apa pegang seperti ini, tapi tetap aja ini kalau nanti pin-pinnya ini ada yang bengkok nanti nggak bisa lagi dipasang ke rumahnya, ke slot, ke soketnya. Ini soket namanya. Jadi cara yang megang prosesor yang benar seperti ini. Cara mengamankannya ya sebetulnya nggak apa-apa ditaruh seperti ini nggak apa-apa sih, asal nggak ditekan ya. Kemudian kita coba pasang. Cara memasang prosesor, di kalian lihat nih ada segitiga kuning. Nah, segitiga kuning, ini cuma ada satu segitiga kuning itu. Di sisi yang lain nggak ada. Nah, ini ya, segitiga kuning itu adalah pada bagian segitiga yang ini. Ini ya, segitiga kuning tadi pada sudut yang ini. Sudut yang lain itu nggak ada segitiganya. Nah, gitu. Kita coba pasang ya, segitiga kuning ke arah segitiga yang di sini ada, di sini sebelah sini. Tinggal diletakkan saja. Nah, kalau jarumnya itu nggak ada yang bengkok, dia harusnya diletakkan saja ya, tidak perlu ada tekanan. Tidak perlu ada, ingat memasang prosesor ini tidak perlu ada tekanan. Nanti juga memasang heatsink juga tidak perlu ada tekanan. Yang ada tekanan itu masang RAM ya sama baterai. Kalau untuk prosesor dan heatsink tidak ada tekanan. Diletakkan saja, kemudian dikunci. Nah, gitu. Ini kalau dia dikunci, kalau dia memang betul masuk udah nggak bisa ditarik lagi ke atas. Cuman ini dari 3 motherboard ini ya, yang berfungsi prosesornya bisa dipasang dengan benar itu cuma 2. Sedangkan motherboard yang ini nih pinnya udah bengkok-bengkok ya. Kemudian pasang heatsink. Diperhatikan aja ya, pengaitnya ini sesuai dengan sama. Kemudian ini adalah kabel power dari kipas ya. Kalian harus memperhatikan dia dicolok di mana. Nah, kalau dia dicolok di sini ya berarti kabelnya ke arah sini gitu. Kalau terbalik seperti ini, nah ini agak menyilang seperti ini agak mengkhawatirkan ya. Walaupun ini secara kabel panjang kabelnya sih masih bisa ya, tetapi menyilang. Maka yang dekat-dekat aja ya, dibuat biar dekat. Dibuat biar dekat ininya. Jadi saat memasang heatsink perhatikan kabelnya ini colokannya di mana gitu. Ini saya pasang dulu ya. Diletakkan saja, kemudian penguncinya dipasang. Nah, kalau sudah terpasang di kedua sisi ya, penguncinya dikunci dengan sedikit tenaga. Nah, udah kokoh ya. Baru dipasang kabel power dari heatsink. Nah, gitu. Mungkin saya mencoba yang ini ya. Kemudian motherboard yang ini karena heatsinknya nggak ada. Dan model penguncinya juga agak beda ya. Ini penguncinya modelnya kayak gini. Lepas juga mirip. Kemudian ada bukaannya seperti ini. Nah, kita ambil prosesor. Cara ngambilnya tetap ya. Cara megangnya juga tetap. Baik, cara masangnya yang ini untuk motherboard jenis ini pada prinsipnya sama ya. Kita lihat segitiganya. Nah, segitiganya. Nah, segitiganya yang ini.
tempat lain nggak ada segitiga. Sudut yang lain ini bukan ya, yang bulat nih bukan. Jadi yang diperhatikan yang segitiga saja. Segitiga dipasang di rumahnya. Kalau untuk motherboard yang ini, segitiga itu dipasang di sini. Ini kalau kalian lihat sudut-sudutnya ya, nanti kalian amati sendiri lah. Di sudut yang ini itu 90 derajat ya, 90 derajat, 90 derajat. Sedangkan sudut yang ini agak apa ya, agak ada potongan. Nah, agak ada potongan. Jadi yang segitiga itu di sini. Nah, ini coba langsung saya pasang. Nah, tinggal diletakkan saja, lalu dikunci. Kuncinya memang agak ada tenaga sedikit. Terus itu nanti di sini dikasih pasta, dikasih heatsink. Ini kebetulan heatsinknya nggak ada. Kemudian yang ini ya, ini juga pada prinsipnya sama ya dengan yang tadi. Ini dilonggarin, kemudian penguncinya ini dilepas. Oh, ini dilepas dulu ya. Kabel power ini dilepas dulu. Kemudian kalau ini sudah dilonggarin, penguncinya bisa dibuka. Sebentar ya, saya butuh tangan dua ini sepertinya. Ya ini prosesornya nempel di heatsink ya.